Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu dengan Ibu Karin dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke bab kedua mengenai pidato persuasif. Jadi di sini anak-anak harus tahu dulu pengertian dari pidato itu sendiri. Jadi pidato itu merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak secara lisan. Jadi pidato itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan, ya. Jadi ketika kita berpidato, kita harus benar-benar memperhatikan yang pertama apa? Tempo, kemudian ekspresi kita, kemudian mimik kita. Kemudian kita juga berpidato juga harus memperhatikan penjedaan atau intonasi ketika kita menyampaikan sebuah gagasan ataupun pikiran. Oke, jadi anak-anak harus tahu bahwa pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak secara lisan, ya. Jadi anak-anak udah tahu nih pengertian pidato. Kemudian persuasif. Anak-anak pasti sudah pernah dengar persuasif itu apa, ya. Jadi persuasif itu adalah sifatnya membujuk, ya, mengajak, menghimbau atau mempengaruhi seseorang untuk mau mengikuti apa yang kita arahkan. Jadi anak-anak kalau sudah tahu arti persuasif itu adalah membujuk, membujuk, menghimbau atau mempengaruhi seseorang. Jadi anak-anak sudah pasti tahu bahwa pidato persuasif itu pengertiannya seperti apa. Jadi anak-anak sudah bisa menebak sendiri bahwa pidato persuasif itu adalah pidato yang tujuannya adalah mengajak, ya, mendorong, menghimbau atau mempengaruhi seseorang untuk mau mengikuti apa yang kita sampaikan, ya. Gampang kan? Jadi itu anak-anak perlu harus ingat baik-baik pengertian pidato persuasif. Oke? Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian pidato sama jenis pidato, yaitu pidato persuasif. Nah, kita lanjut kemudian mengenai metode-metode dalam kita berpidato. Umumnya kalau kita berpidato itu ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan Ibu sering melihat anak-anak misalkan di sekolahnya mengadakan sebuah lomba pidato, ya kan? Lomba pidato itu kan sudah sangat sering ya kita jumpai dalam perlombaan-perlombaan. Kemudian anak-anak pasti kebanyakan menggunakan metode menghafal salah satunya, ya, dan kemudian metode naskah. Ya, itu 2 contoh metode yang biasa anak-anak gunakan, ya. Tetapi secara umum metode berpidato itu ada 4, ya. Yang pertama itu adalah metode impromptu atau serta-merta. Jadi metode impromptu ini bisa dikatakan atau nama lain dari metode impromptu ini adalah adalah pidato yang bersifat dadakan. Kenapa disebut dadakan? Karena kalau seseorang menggunakan metode impromptu ini adalah dia secara spontan, artinya spontanitas. Jadi dia tidak menyiapkan naskah apapun. Biasanya dia tuh langsung ditunjuk untuk melakukan atau memberikan sebuah sambutan atau berpidato. Nah, biasanya metode impromptu ini biasanya digunakan ketika acara ulang tahun, ya. Jadi perlu diingat, metode impromptu atau serta-merta atau bisa disebut pidato dadakan ini adalah pidato secara spontanitas atau tanpa persiapan apapun, ya. Jadi secara improvisasi. Jadi kita benar-benar itu murni tanpa adanya persiapan apapun, ya. Itu impromptu. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Yang seperti tadi Ibu bilang, anak-anak kebanyakan menggunakan metode menghafal. Jadi metode menghafal ini adalah pembicara membuat dulu naskahnya. Jadi kita buat dulu naskah pidatonya nih, gitu. Kemudian kita pelajari, kita hafalin semua naskah yang sudah kita buat, baru kita sampaikan di hadapan orang banyak. Itu namanya metode menghafal. Berat sekali ini metode menghafal karena diperlukan kemampuan yang ekstra untuk menghafal segitu banyak naskah yang kita siapkan, ya. Itu metode menghafal. Kemudian metode naskah.
Jadi metode naskah ini adalah pembicara membacakan sebuah naskah yang sudah kita buat. Jadi artinya kita buat dulu naskah pidatonya, kemudian ketika kita berpidato, kita tinggal membacakan naskah yang sudah kita buat ya. Tetapi ini kurang efektif juga. Artinya kita kalau berpidato itu tidak akan kelihatan ekspresinya, tidak akan kelihatan mimiknya, di mana penjedaannya, di mana intonasinya, karena kita membaca naskahnya gitu. Tidak salah, tetapi kurang efektif. Nah, yang paling efektif atau yang paling baik atau yang paling jalan tengah, biasanya orang itu menggunakan metode ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Ya, kalau ekstemporan itu adalah artinya ketika kita berpidato, kita hanya membawa garis-garis besar atau garis-garis atau pokok-pokok inti dari pembicaraan yang akan kita sampaikan. Jadi metode ini adalah disebut sebagai jalan tengah karena pembicara membuat catatan yang berisi pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan tema pidato yang akan kita sampaikan. Jadi pidato ekstemporan ini adalah pidato yang paling baik atau pidato jalan tengah yang bisa kita lakukan ketika kita ditunjuk untuk mengikuti sebuah lomba berpidato atau ditunjuk untuk mewakili instansi, mungkin untuk menyampaikan sebuah sambutan atau menyampaikan sebuah pidato, sebaiknya kita menggunakan metode ekstemporan. Artinya kita membawa garis-garis atau pokok-pokok permasalahan. Jadi nanti kita kembangkan sendiri pokok-pokok permasalahan itu sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Oke? Baiklah anak-anak, itu tadi 4 jenis metode pidato yang harus anak-anak ketahui. Sekali lagi Ibu sampaikan, 4 jenis metode tersebut adalah impromptu atau serta-merta atau pidato dadakan. Yang kedua adalah metode menghafal, yang ketiga adalah metode naskah, dan yang terakhir adalah metode ekstemporan. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.